Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlina Latul Afa dengan NIM 3012122. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep takdir dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Adapun arti takdir yaitu suatu ketetapan akan garis kehidupan seseorang yang mana setiap manusia yang lahir itu bersamaan dengan skenario perjalanan kehidupannya dari awal sampai akhir. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam diri seseorang itu sudah tertulis dalam induk kitab. Kemudian hal tersebut tapi tidak bisa dianggap manusia akan selalu mengerti akan apa yang terjadi. Manusia hanya mengerti itu adalah satu gambaran takdir. Itu adalah suatu takdir yang mana jika menyikapinya itu masih perlu membutuhkan bimbingan. Dan ada pun bimbingan tersebut yaitu agama, yang mana kesadaran beragama di dalam Al-Quran itu kesadaran agama di dalam manusia itu menunjukkan kesadaran manusia akan kelemahan dirinya. Dia akan selalu membutuhkan Tuhan, yang mana dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan kita untuk selalu berusaha dan berdoa. Itu dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya dan hendaklah kalian meminta pertolongan dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya sholat dan sabar itu akan merasa berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kemudian terlepas dari fenomena takdir tadi, manusia itu memiliki daya pikir yang bisa untuk mengatasi takdir yang dihadapinya. Jadi ketika manusia kelemahannya itu tidak dapat mengetahui bagaimana bentuk takdir selanjutnya, bagaimana nantinya, maka daya pikir manusia itu sebagai kekuatan. Justru di sini kekuatan manusia yaitu ia dapat merencanakan, ia dapat memprediksi, memproyeksi bagaimana nantinya jika begini maka solusinya akan begini begitu. Maka apabila manusia itu mengalami kegagalan, maka terlantas untuk bermuram bekerja, dan apabila memiliki pencapaian yang akhirnya sama dengan apa yang direncanakan, sesuai apapun yang diprediksinya itu dapat hasilnya, maka tak boleh untuk bersikap sombong. Yaitu disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 23 Bismillahirrahmanirrahim likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang mana artinya supaya kamu manusia tidak berputus asa atas apa yang telah kamu usahakan dan tidak terlalu bergembira atas apa yang telah kamu dapatkan, maka Allah itu tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri dan bersikap sombong. Kemudian pengertian takdir itu tertulis dalam Al-Quran dalil yang lain, yaitu Bismillahirrahmanirrahim inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yaitu di dalam surat Al-Qamar ayat 49, yang mana artinya sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya. Kemudian di dalam dalil yang lain itu juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, yang artinya dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran atas sesuatu tersebut, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 2. Terus kemudian di sini pengertian takdir. Pengertian takdir itu secara bahasa dari lafaz qadara yaqdiru qadaran, yang mana al-masdarnya itu
Sighat masdarnya itu al-qadar memiliki makna bahasa Arab lain, yaitu berupa al-hukmu. Al-hukmu itu hukum, al-qada itu ketetapan, dan yang ketiga al-qadaul muwafiq, ketetapan yang sesuai, dan yang keempat itu al-hadid atau batasan. Yang mana apabila keempat komponen ini saling berrelasi, ia akan memberikan pengaruh untuk membangun makna takdir itu sendiri. Di dalam takdir itu sendiri terdapat kasualitas atau proses. Kasualitas dan proses, yang mana proses itu sendiri itu adalah dinamai takdir. Kemudian menurut pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan ulama salaf, sebagian besar ulama salaf itu memiliki pendapat bahwasanya takdir adalah sesuatu yang ditulis sejak zaman azali, maksudnya bersifat qadim atau dahulu dan tidak ada permulaan. Berarti yang mana memang penciptaan takdir itu yaitu bersama dengan alam semesta. Kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwasanya takdir itu bermula dari kolam atau pena, kemudian diciptakan alam semesta. Berarti takdir di sini menurut ulama dalam hadis itu disebutkan bahwasanya berjalannya takdir itu bisa dapat berubah-ubah sesuai kondisi dan tempat, karena yaitu bersifatnya kolam atau pena dalam takdir itu sifatnya istimror atau berlanjut terus. Dari takdir itu dapat berubah sesuai kondisi dan tempat. Contohnya yaitu jika kita silaturahim, kemudian berdoa, kemudian beramal, bersedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lain, itu dapat merubah takdir manusia yang berupa mati, rezeki, bahagia, susah. Dan dari segi doa itu adalah bagian dari zikir, dan dari zikir itu berarti mengingatkan kita pada Allah, sehingga segala permasalahan yang kita hadapi itu bisa dihadapi dengan tenang, dengan kepala dingin, kemudian menjadi sehat. Terus dengan kesehatan itu kita menggunakan untuk silaturahim, dan dengan silaturahim secara psikis kita itu tidak merasa apa yang kita hadapi itu akhirnya merasa berat atau bagaimana. Tidak ada stres karena saling berbagi dengan manusia lainnya dan menemukan permasalahannya bagaimana. Kemudian kita berlanjut konsep takdir. Dalam Islam, takdir itu berupa qada dan qadar. Qada adalah hubungan sebab akibat, dan qadar adalah ketentuan Allah sejak zaman azali. Jadi kesimpulannya, qada adalah segenap perincian atau perilaku manusia yang akhirnya mengantarkan atau menemui qadarnya. Qadar yaitu menentukan amal perbuatan selanjutnya bagaimana nanti balasannya. Kemudian ada 4 tingkatan takdir itu sendiri, yaitu yang pertama al-ilmu, yaitu Allah Maha mengetahui segala sesuatu apapun yang manusia lakukan itu secara global maupun terperinci. Kemudian yang kedua yaitu Alkitabah. Alkitabah di sini manusia apapun yang telah dilakukannya itu akan ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga yaitu al-masyiah, yang mana Allah menghendaki segala sesuatu itu terjadi di dunia ini. Jadi segala perilaku manusia itu tidak terlepas dari iradah, yaitu kemauannya Allah, dan al-masyiah yaitu juga atas kehendaknya Allah. Berarti semua tidak luput dari izin Allah di dunia dan di langit ini bisa terjadi. Itu dalam surat Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
Kemudian yang terakhir yaitu al-khalqu, yang mana kita harus mengimani bahwa Allah itu sebagai pencipta, penguasa di bumi, sebagai yang berkehendak apapun di dunia ini, dan tidak ada dunia ini yang tidak terjadi yang terjadi di luar kehendak Allah gitu. Kemudian selanjutnya dari macam-macam takdir, kan takdir itu ada takdir jodoh, takdir mati, ada rezeki. Macam-macam takdir itu ada dua, yaitu ada takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram yaitu suatu takdir, maksudnya suatu ketentuan atau hukuman yang pasti akan terjadi pada manusia dan tidak dapat dihindari. Contohnya yaitu kapan manusia dilahirkan, kapan manusia akan meninggal, dan akan terjadinya hari kiamat. Kemudian takdir mu'alaq yaitu suatu takdir yang tergantung pada ikhtiar atau usaha manusia untuk merubahnya. Contoh, apabila manusia itu bekerja keras, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Yang terakhir yaitu pembahasan hubungan takdir dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang mana hakikatnya manusia diciptakan itu bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga ada kewajiban untuk mengimani rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman yang mana tidak ada di dunia ini tanpa dikehendaki oleh Allah. Maksudnya segala sesuatu ini tidak ada yang bisa dihindari dari semua yang terjadi di alam dunia ini. Seumpama melakukan kejahatan berarti harus ada hukuman, dan jika berbuat baik itu akan ada timbalan meskipun tidak harus di dunia tapi juga ada di akhirat. Kemudian di sini maksudnya hubungan takdir dengan manusia itu sendiri, manusia sama dengan makhluk lainnya, yaitu musayyar, yang mana manusia sama dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan, sama dengan hewan, sama dengan gunung-gunung. Semua di muka bumi ini sama dengan manusia, yaitu tidak dapat menghindari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, manusia memiliki akal sehingga dengan akal pikirannya ia mampu mengubah bagaimana jika takdir itu datang, ia akan mengerti harus seperti apa untuk berencana, harus seperti apa perhitungannya bagaimana nanti. Maka manusia itu diberikan mukhayyar, yaitu memilih. Maksudnya di sini yaitu memilih manusia akan nanti bersikap buruk atau baik, atau nanti akan memilih mana yang menurutnya itu suatu yang benar atau menurutnya adalah suatu hal yang salah dalam kehidupannya. Karena manusia juga dibekali oleh Allah sikap qadariyah, yang mana sikap qadariyah itu kekuasaan ada di tangan manusia. Jika manusia ingin berkehendak baik, ya silahkan. Untuk berbuat buruk juga silahkan. Semua adalah atas niat manusia itu sendiri, tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang apabila manusia itu semakin meningkatkan kualitasnya dalam hal berdoa, berzikir, beribadah, dan semangat dalam beramal, maka akan menjadikan takdir itu berubah dengan baik, akan merubah takdirnya sendiri menjadi manusia itu akan lebih berpotensi untuk meningkatkan kualitasnya lebih baik. Dan pesan saya, takdir itu untuk digali, diperjuangkan, diusahakan supaya mengerti potensinya kita itu ada di mana demi tercapainya apa yang menjadi harapan kita nantinya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.